Hari ini kita akan belajar tentang apa itu lubang jarum. Tetap stay tune di Reni Bengu TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita ikuti apa itu lubang jarum. Nah, hari ini kita akan belajar arti dari lubang jarum. Nah, seringkali kan kita dengar dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kira-kira apa sebenarnya lubang jarum itu? Kalau kita pakai jarum itu kan kecil, kok bisa unta masuk dalam lubang jarum? Kan nggak mungkin. Nah, kita akan belajar hari ini apa artinya lubang jarum. Misalkan ya, kita akan jarum yang dipakai orang tua kita itu dalam menjahit, misalnya para penjahit. Apakah itu? Nah, banyak tentang beberapa spekulasi, ya. Nah, spekulasi yang pertama, lubang jarum adalah kita menyoroti dari untanya sekarang. Nah, mereka yang menganggap bahwa Yesus bukan berbicara soal unta, yang dalam bahasa Yunaninya disebut komelos, tetapi Yesus sedang berbicara soal tali tambang, yang dalam bahasa Yunaninya disebut kamilos, ya. Walaupun demikian, tetap saja tali tambang tidak dapat masuk ke dalam lubang jarum. Nah, dan spekulasi yang kedua adalah menyoroti tentang lubang jarumnya. Dikatakan bahwa lubang jarum menunjuk kepada gerbang kecil yang merupakan bagian dari pintu gerbang yang besar. Jika hari telah malam, pintu gerbang besar ditutup dan pintu gerbang yang kecillah yang dibuka. Nah, untuk masuk ke pintu gerbang yang kecil ini, seekor unta yang tingginya kira-kira 1,8 sampai 2,4 meter. Maka unta itu harus merunduk dan meninggalkan semua beban-bebannya, bawaannya. Kemudian unta tersebut harus betul-betul berlutut untuk memasuki melalui lubang jarum itu. Hal ini menggambarkan bahwa orang kaya harus benar-benar merendahkan hati dan meninggalkan atau tidak mengandalkan kekayaannya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, penafsiran yang kedua ini sedikit lebih longgar dari yang pertama, karena orang kaya masih bisa masuk ke kerajaan sorga asalkan dia mau merendahkan hati dan tidak mengandalkan kekayaannya. Saudaraku, sebenarnya dengan mengatakan kalimat itu, Yesus sedang mengungkapkan bahwa suatu ketidakmungkinan atau kemustahilan. Hal ini kita dapat melihat dengan jelas dari reaksi murid-muridnya. Katakan bahwa jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Kemudian Yesus menjawab, apanya yang tidak mungkin? Yang tidak mungkin adalah bila orang kaya mencoba masuk ke dalam kerajaan Allah dengan kekayaan dan kekuatannya sendiri. Karena masuknya seseorang ke dalam kerajaan Allah bukan ditentukan, bukan disebabkan oleh karena segala perbuatan baik yang dapat dilakukan seseorang dengan menggunakan harta kekayaannya, tetapi semata-mata bergantung kepada anugerah Allah yang dinyatakan di dalam pengorbanan Yesus di kayu salib. Saudara, Yesus berkata bahwa manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Artinya bagi manusia dengan usahanya sendiri, ya, dan tanpa campur tangan Allah adalah tidak mungkin ia bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi dengan campur tangan Allah, yaitu mengirimkan penebus bagi saya dan saudara, hal masuk ke dalam kerajaan Allah menjadi mungkin. Nah, saudara, dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48, saudara baca di rumah, dikatakan bahwa manusia tidak bisa selamat hanya dengan menggunakan sedekah atau amal,
Karena jika demikian, maka hanya orang-orang kaya yang bisa selamat. Dan orang-orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa selamat. Karena mereka tidak dapat memberikan sedekah. Sebaliknya orang kaya, jangan berkecil hati. Karena dikatakan bahwa sangat sulit sekali bagi mereka untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini hanya menjelaskan kepada kita bahwa keselamatan tidak dapat dibeli dengan harta kekayaan. Keselamatan hanya dapat diperoleh melalui Yesus Kristus, yaitu dengan percaya kepada penebusannya dan hidup sesuai firman-Nya. Soli Deo Gloria.